Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Yandini dari kelas 12 Akuntansi A, SMK Negeri 1 Persada. Sesuai dengan judul, di sini saya akan mereview atau mengulas sebuah novel. Adapun poin-poin yang akan dibahas itu ada 5. Yang pertama, identitas, 2 orientasi, 3 tafsiran, 4 evaluasi, dan yang terakhir rangkuman. Nah, novel apa sih yang akan dibahas? Yaitu ini, novel Rengas Tiga Warna karya Ahmad Fuadi. Novel ini juga sudah diadaptasikan menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang sudah tayang pada Juni 2022 tahun kemarin. Masuk poin pembahasan yang pertama yaitu identitas fiktif. Judul novel Rengas Tiga Warna, penulis Ahmad Fuadi, jumlah halaman 473 halaman, ukuran buku 13,5 x 20 cm, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2011. Saya juga akan memaparkan sedikit identitas tentang penulis. Ahmad Fuadi lahir di Sumatera Barat, Bayu Maninjau, pada 30 Desember 1973. Ia mendapat beasiswa Fulbright untuk kuliah S2 di School of Media and Public Affairs, George Washington University, USA, dan juga mendapat beasiswa Chevening untuk belajar di Royal Holloway, University of London, untuk sebuah bidang dokumenter. Masuk poin pembahasan yang kedua yaitu orientasi. Novel ini adalah novel kedua dari trilogi Negeri Imam Menara, bercerita tentang perjuangan Alif Fikri setelah lulus dari Pondok Pesantren Madani dan kemudian berhasil kuliah di Universitas Pajajaran jurusan Hubungan Internasional. Di tengah perjuangannya sebagai mahasiswa rantau, Alif diterpa banyak ujian, diantaranya kehilangan sosok ayah, percintaan, persahabatan, sulitnya perekonomian dan kerajinan pendidikannya. Tetapi dengan mantra manjada wajada dan man sobaran jatiro, ia langsung badai hidup itu satu persatu. Alif menangkan pikirannya, kemana nasib membawa Alif? Apa saja 3 ranah berbeda warna itu? Apa hadiah Tuhan untuk sebuah kesabaran? Ranah 3 warna adalah hikayat bagaimana impian tetap wajib dibela habis-habisan walau hidup terus digulung nestapa tak berkesudahan. Adapun tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini, yang pertama Alif sebagai tokoh utama, Randai teman Alif sejak kecil yang selalu bersaing dalam menuntut impian, yang ketiga Raisa, sekaligus tetangga Alif di Bandung dan Alif jatuh hati padanya. Ada Abang Togar, jurnalis yang pengajar Alif. Ada Agam, Mira, Mehmet, Udi, dan lain sebagainya. Masuk poin pembahasan yang ketiga yaitu tafsiran. Diawali dengan Alif Fikri yang baru lulus dari Pondok Pesantren Madani dan kemudian pulang ke kampung halamannya di Maninjau. Ia bertekad akan segera berkuliah walaupun harus mengikuti ujian persamaan SMA untuk mendapatkan ijazah. Karena di Pondok Madani sendiri tidak mengeluarkan ijazah SMA. Setelah itu, barulah bisa untuk mengikuti ujian UMPTN. Alif kerahkan seluruh usaha agar mendapatkan hasil yang terbaik. Dan pada akhirnya perjuangannya tidak sia-sia, sehingga ia lulus dan masuk Universitas Pajajaran di Bandung jurusan Hubungan Internasional. Walau bukan teknik penerbangan ITB yang ia inginkan, tetapi dari universitas itulah kesuksesannya berawal. Selama berkuliah di Bandung, Alif mengalami berbagai macam masalah, seperti minimnya uang bulanan, tidak punya uang lebih untuk membeli buku, ditambah lagi saat ayahnya meninggal dunia karena sakit. Alif sempat berpikir akan berhenti kuliah saja dan pulang kampung membela ibu dan adik-adiknya. Akan tetapi, ia sempat berpikir setelah mengingat perjuangannya untuk lulus UMPTN dan nasihat terakhir ayahnya untuk terus melanjutkan keinginannya. Masalah yang datang, Alif hadapi dengan lebih tegar dan sabar. Sehingga ia pun mengingat sesuatu yang telah dipelajari di Pondok Madani, yaitu Man Sobaran Jatiro, yang artinya siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Dan akhirnya, untuk mengatasi kesulitan perekonomiannya, Alif berusaha mencari pekerjaan agar dapat menghasilkan uang tambahan untuk keperluan kuliahnya dan juga ingin mengirim uang kepada ibu dan adiknya di kampung. Akhirnya, Alif mendapat pekerjaan, namun pekerjaan itu tidak berlangsung lama karena Alif sempat sakit itu selama 1 bulan, sehingga pekerjaan tersebut harus tertunda. Ia pun beralih menjadi penulis dan belajar pada seorang guru yang sangat pandai dalam urusan menulis, dan juga merupakan pimpinan redaksi tutup yaitu Bang Togar. Alif pun berusaha agar bisa menjadi muridnya. Perjuangan yang dilakukan oleh Alif tidak sia-sia. Setelah banyak coretan-coretan pada kertas yang berisi tulisan hasil karya tersebut, akhirnya tulisannya pun dapat dimuat di majalah kampus dan berlanjut sampai ke koran Manggala. Melalui menulis itulah ia mendapat hasil yang lebih baik, sehingga ia bisa mengirim uang ke ibu dan adik-adiknya. Keinginannya untuk belajar ke Amerika akhirnya berhasil, melalui program pertukaran mahasiswa dengan Kanada sebagai negara yang akan dituju.
Di sana terjadi proses pembelajaran melalui pekerjaan yang diberikan kepada masing-masing mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Mereka juga akan tinggal bersama orang tua angkat masing-masing di sana. Alif sangat terkesan terhadap negara tersebut. Kemudian ia tiba di rumah lalu mendapati Mado dan Franz, orang tua angkat Alif di Kanada. Pada suatu hari, mereka mendapat surat bahwa program hanya tinggal 2 minggu lagi untuk mahasiswa di sana. Alif yang mendengar kabar tersebut juga ikut sedih dan berjanji terhadap kedua orang tua angkatnya itu bahwa ia akan kembali lagi. 10 tahun berlalu, kini Alif telah memiliki istri dan mereka kembali mengunjungi Kanada. Di puncak bukit kota Kanada, ia menatap terbitnya matahari dengan istrinya. Alif bernostalgia dengan perjuangannya yang keras dan bisa menjadi besar seperti ini. Berkat 2 mantra dari Pondok Madani, Manjada Wajada, dan Masobara Zofiro, Alif berhasil melalui ranah 3 warna yaitu Bandung, Aman, dan Saint Raymond. Masuk poin pembahasan yang keempat yaitu evaluasi. Adapun kelebihan dari novel ini, yang pertama ceritanya menarik dan inspiratif, apalagi untuk kalian para calon mahasiswa baru yang merantau demi ilmu. Yang kedua, semua orang akan merasa relate dengan novel ini, karena pastinya setiap orang punya mimpi, mungkin pernah diremehkan juga, dan ketika melihat perjuangan Alif itu bisa membuat kita termotivasi untuk menggapai mimpi-mimpi yang kita punya. Yang ketiga, banyak pesan moral yang diambil, mungkin dari perjuangan, kesabaran, bagaimana menghadapi ujian dalam hidup, karir, pertemanan, hingga percintaan semuanya ada. Yang keempat, novel ini membuat emosi pembaca naik turun karena banyak momen yang bikin kita sedih dan terharu. Di samping itu komedinya juga lucu. Adapun kekurangan dari novel ini, penulis tiba-tiba mengabaikan Bang Togar di pertengahan hingga akhir novel. Padahal Bang Togarlah yang berjasa dalam kehidupan Alif di Bandung. Selain itu, ada beberapa kata yang salah ketik dalam novel tersebut. Masuk poin pembahasan yang terakhir, yaitu rangkuman. Menurut saya, keseluruhan dari novel ini sangat bagus, luar biasa, penuh inspiratif, dan memotivasi dengan alur ceritanya tentang bagaimana perjuangan Alif untuk mempertahankan kesabaran di tengah berbagai persoalan, serta bagaimana Alif menghadapi setiap situasi terburuknya. Seperti yang Alif katakan, bahwa kendaraan hidup adalah kesabaran. Selain itu, pelajaran lainnya yang dipetik adalah mengatasi segala permasalahan dengan cara yang sebaik-baiknya. Betapa hebatnya buku ini, sungguh sangat wajib dibaca oleh anak-anak, remaja, bahkan orang tua, orang yang sedang ingin mencari beasiswa, orang-orang yang merasa nyaris putus asa, orang yang masih pesimis dengan cita-cita tingginya, dan wajib juga dibaca oleh setiap orang yang berlari dan tidak berhenti berlari mengejar mimpi-mimpinya. Tentu saja buku ini juga wajib dimiliki oleh semua kalangan. Sasaran pembaca ialah para pemuda, di mana pemuda pada umumnya memiliki semangat yang tinggi. Itu saja pembahasan review novel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.